Shalom. Hari ini adalah hari ke-24 dalam ibadah puasa kita. Judul hari ini adalah kuasa, pujian, dan penyembahan, yang diambil dari Nats, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pujian penyembahan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan vital dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam pujian dan penyembahan ada extraordinary power yang dapat melakukan hal-hal di luar nalar dan akal manusia, yaitu mujizat. Sayangnya, walaupun orang percaya mengerti hal ini, namun tidak semua menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup. Kuasa apakah yang terkandung dari pujian dan penyembahan? Dari kisah di atas ada 3 kuasa yang terkandung, yaitu pertama, membuka sorga. Pada saat Paulus dan Silas memuji Allah, sorga terbuka. Sorga meresponi pujian penyembahan mereka dengan mengirim gempa bumi yang luar biasa, yang hanya terjadi dalam penjara dengan tujuan khusus. Ya, inilah yang akan terjadi setiap pujian dan penyembahan dinaikkan, bahkan dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Sorga akan meresponi, sorga akan terbuka bagi kita. Kedua, membuka belenggu. Keajaiban tidak berhenti sampai di situ, sebab semua belenggu Paulus dan Silas dilepaskan. Luar biasa. Dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang sanggup melepaskan segala sesuatu yang manusia tidak bisa. Belenggu dosa, belenggu kuasa gelap, dan iblis pun sanggup dibebaskan oleh kuasa pujian dan penyembahan. Ketiga, membuka hati. Ini adalah puncak dan klimaks dari semua yang terjadi sebelumnya. Ketika Allah yang extraordinary menyatakan kuasanya yang extraordinary, maka bukan hanya sorga terbuka dan belenggu dibebaskan, namun Dia ingin agar hati manusia pun menjadi terbuka dengan pesan keselamatannya. Melihat dan mengerti kuasa yang terkandung dalam pujian dan penyembahan, seharusnya gerejanya semakin menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup dimanapun kita berada, sehingga kita pun akan melihat mujizatnya kemanapun kita pergi bagi keselamatan jiwa-jiwa dan kebesaran namanya, the extraordinary God. Kesimpulan dari pembacaan di atas adalah, doa pujian dan penyembahan bukan hanya sekedar saja dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita pun akan melihat mujizatnya. Pokok doa kita adalah, pertama, munculnya para pemuji dan penyembah dalam gereja Tuhan. Kedua, gembala dan jemaat diberikan roh kepekaan terhadap pujian dan penyembahan. Ketiga, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Keempat, mengalir kuasa Tuhan atas pujian dan penyembahan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.